Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rahmatun Haji. Di sini saya bersama Zanudu Arifah Amriya dan Faisal Amir Muharram dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar analisis kelembagaan Islam, mata kuliah analisis kelembagaan Islam. Berikut pemaparannya. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang definisi analisis kelembagaan Islam. Menurut Piradi, analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu, lalu dicari taksir makna dan kaitannya. Berikutnya, kelembagaan Islam. Lembaga merupakan sebuah wadah atau tempat yang berisi perkumpulan orang-orang dengan memiliki aturan-aturan atau norma-norma untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian untuk pembahasan yang lebih khusus lagi tentang lembaga Islam, bahwa pengertian lembaga Islam adalah sistem norma yang didasarkan pada ajaran Islam yang sengaja diadakan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam yang sangat beragam mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi kelembagaan Islam. Fungsi kelembagaan Islam yang pertama yaitu memberikan pedoman pada anggota masyarakat Muslim tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dari perkembangan di masyarakat, terutama kebutuhan yang menyangkut kebutuhan pokok. Yang kedua, memberikan pegangan kepada masyarakat bersangkutan dalam melakukan pengendalian sosial menurut sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku para anggotanya. Yang ketiga, menjaga keutuhan masyarakat. Berikutnya akan dibahas dengan teman saya yaitu Faisal Amir Muharram. Yang ketiga adalah ciri-ciri dari lembaga Islam. Lembaga Islam adalah suatu organisasi dari pola-pola pemikiran dan pola-pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas-aktivitas Islam. Yang kedua, lembaga Islam memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang ketiga, lembaga Islam memiliki alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuannya seperti bangunan, peralatan, dan sebagainya. Yang keempat, lembaga Islam memiliki lambang-lambang. Dan yang terakhir, lembaga Islam mempunyai tradisi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang merumuskan tujuannya, tata tertibnya, dan sebagainya. Yang keempat adalah macam-macam lembaga Islam. Yang pertama adalah lembaga politik Islam, contohnya SDI atau Serikat Dagang Islam, Masyuni, PSII, dan lain-lain. Yang kedua adalah lembaga hukum Islam, contohnya adat, peradilan agama, peraturan daerah syariah, dan lain-lain. Yang ketiga adalah lembaga kemasyarakatan Islam, contohnya adalah Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain-lain. Yang keempat adalah lembaga pendidikan Islam, contohnya pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan lain-lain. Yang kelima adalah lembaga ekonomi Islam, contohnya adalah Badan Amil Zakat, Wakaf, Bank Syariah, Koperasi Pesantren, dan lain-lain. Yang keenam adalah lembaga kesehatan Islam, contohnya Rumah Sakit Islam, Pengobatan Alternatif Islami, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah lembaga budaya atau seni Islam, contohnya adalah Les Bumi, Lembaga Seni Bela Diri Islam, dan lain-lain. Yang kedelapan adalah lembaga keagamaan Islam, contohnya masjid, dakwah, majelis zikir, dan lain-lain. Yang kesembilan adalah lembaga keluarga Islam, contohnya kantor urusan agama atau KUA. Yang terakhir adalah lembaga ilmu pengetahuan Islam, contohnya adalah lembaga penelitian dan pengembangan Islam. Kemudian ada contoh analisis di lembaga pendidikan Islam. Analisis lingkungan internal yang meliputi analisis siswa atau peserta didik, analisis tenaga pendidikan, analisis secara fisik sekolah, analisis kurikulum, materi pendidikan, dan proses belajar mengajar, analisis administrasi dan keuangan sekolah. Kemudian analisis lingkungan eksternal yang meliputi analisis lingkungan sosial masyarakat dan lingkungan sekitar tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dalam lembaga pendidikan Islam. Nah, SWOT sendiri adalah singkatan dari Strength, Weakness,
opportunities and threat, yang artinya adalah kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman. Dan yang pertama yang akan kita ulas adalah aspek kekuatan dalam analisis SWOT di lembaga pendidikan Islam. Apa saja? Yang pertama adalah bersumber dari Nas dan Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan pondasi atau prinsip-prinsip dasar akhlak yang bersifat universal. Yang ketiga adalah fleksibilitas agama Islam. Dan yang keempat adalah kita ketahui bahwasannya mayoritas penduduk Indonesia adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua yakni tentang aspek kelemahan dalam analisis SWOT di lembaga pendidikan Islam. Yang pertama dari pendidik dan tenaga kependidikan, kelemahannya adalah rendahnya kualifikasi akademik guru. Yang kedua, kualitas guru yang masih rendah, serta lemahnya penguasaan teknologi informasi. Dan dari kurikulum, kelemahannya adalah kurikulum yang masih berorientasi pada kognisi dan terjebaknya pada orientasi ritualisme formalistik. Selanjutnya, yang ketiga adalah aspek peluang nih dalam analisis SWOT di lembaga pendidikan Islam. Apa saja? Yang pertama adalah penduduk Indonesia mayoritas muslim nih teman-teman. Nah, yang kedua, terbukanya lembaga pendidikan umum berbasis Islam dari mulai SD Islam sampai perguruan tinggi negeri Islam ya teman-teman. Yang terakhir adalah adanya kewajiban memasukkan pelajaran agama di lembaga pendidikan umum. Yang terakhir ini adalah aspek ancaman nih dalam analisis SWOT di lembaga pendidikan Islam. Apa saja? Di antaranya derasnya pengaruh negatif globalisasi. Yang kedua, kecenderungan hidup materialistik, hedonis, dan timbulnya paham sekularisme, serta lembaga lain yang memegang pangsa pasar terbesar. Nah, itu tadi teman-teman analisis SWOT di lembaga pendidikan Islam. Dan terdapat dasar nih dari pendidikan Islam dalam hadis, yang mana Rasulullah itu mengatakan bahwa beliau adalah juru didik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man katama ilman al-jamahullah bilijamin minan nar." Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya adalah barang siapa yang menyembunyikan ilmunya, maka Allah akan mengekangnya dengan kekang berapi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik teman-teman, itu tadi sedikit ilmu atau sharing ilmu dari kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita mengucapkan mohon maaf jika terdapat hilaf kata. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.